Halo, perkenalkan nama saya Maria Erminda Bano dengan NIM 2401050041. Program studi pendidikan fisika. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi lagi visual menggunakan Python. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tugas mata kuliah mekanika mengenai simulasi gerak harmonik sederhana pada bandul menggunakan Python. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan untuk membantu yaitu aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini kita tidak hanya menghitung secara teoritis, tapi juga membuat animasi interaktif 2 dimensi agar kita bisa melihat bagaimana bandul berayun secara real time berdasarkan hukum fisika. Nah, langsung saja kita masuk pada aplikasi Visual Studio Code. Baik, sekarang kita langsung masuk pada aplikasinya, yaitu kita klik pada file dan akan muncul new file. Setelah itu akan muncul pattern file. Nah, di situ kita bisa klik pada di situ. Nah, setelah munculan tampilan seperti ini, kita klik Python untuk menyimpan file tersebut. Setelah itu Ctrl S sehingga file tersebut tersimpan di server kita. Nah, setelah itu sebelum masuk ke kode pemrograman, mari kita ingat kembali rumus dasarnya pada sistem bandul sederhana dengan simpangan sudut kecil kurang dari 10 derajat. Nah, setelah tadi kita kembali ke awal, setelah kita save, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik pada bagian kanan ada tanda anak panah di situ. Kita bisa klik dan muncul ini. Dan di sini kode yang sudah saya siapkan. Nah, di situ ada beberapa kode, yaitu ada import, library, dan background, yaitu komputasi utama, numerik, dan operasi matriks, serta matplotlib untuk menggambarkan dan menganimasikan grafik. Nah, di situ juga ada parameter fisika dan waktu. Nah, di situ panjang talinya itu 20 cm, gravitasinya itu 9,81 kali 10 pangkat 10 meter per second kuadrat, dan sudut simpangannya itu 45 derajat. Setelah itu ada simulasi waktu dan perhitungan posisi. Nah, kita membuat waktu menggunakan NPRG dari 0 detik hingga 15 detik dengan selang waktu atau delta T sebesar 0,025 detik per frame. Setelah itu kita hitung posisi sudut theta untuk setiap titik waktu T. Nah, yang keempat itu pengaturan grafik dan fungsi animasi. Nah, fungsi ini akan dipanggil secara berulang oleh sistem animasi untuk memperbaharui koordinat ujung tali sesuai nilai X dan Y. Nah, di sini juga ada demonstrasi dan analisis saat pemrograman dijalankan. Nah, di sini sekarang mari kita jalankan pemrogramannya. Nah, sekarang kita bisa lihat di layar. Nah, akan muncul bandulnya dan berayun dengan sangat mulus. Perhatikan kotak kuning di sebelah kiri atas, di situ terdapat informasi real time mengenai waktu simulasi, jumlah getaran, dan periode teori tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada percobaan kedua. Nah, di sini semuanya itu sama, cuma kita hanya ganti pada bagian variasi simpangan sudut dengan sudut 30 derajat. Karena di simulasi kali ini hanya variasi bagian simpangan sudut dengan sudut 45 derajat dan juga 30 derajat. Nah, sekarang mari kita jalankan programnya. Nah, bisa juga kita lihat bandul yang akan langsung muncul dan berayun dengan sangat mulus dengan
Perhatikan di kotak kuning di sebelah kiri atas. Di situ terdapat informasi real time mengenai waktu simulasi, jumlah getaran, dan periode teori. Nah, dari sini dapat kita simpulkan dari kedua eksperimen dengan sudut variasi yang berbeda-beda ini, dapat kita simpulkan bahwa eksperimen ini membuktikan secara nyata bahwa sudut simpangan awal sebesar 45 derajat dan 30 derajat telah melebihi batas limitasi ideal atau lebih besar 10 derajat. Akibatnya, asas mendekat linear sin theta sama dengan theta yang menjadi dasar rumus periode teori T sama dengan 2pi akar L per G sudah tidak lagi berlaku secara sempurna di dunia nyata. Dan pengaruh besaran sudut terhadap kecepatan dan periode pada sudut awal 45 derajat bandul memiliki amplitudo yang sangat lebar dan mengalami efek non-linear yang kuat sehingga kecepatan ayunan aktual yang melambat dan memicu glut atau error terbesar jika dibandingkan dengan perhitungan rumus teori GHS. Dan pada sudut awal 30 derajat amplitudo yang ayunannya mengecil, gaya pemulihnya menjadi lebih linear dan pergerakannya berayun sedikit lebih cepat mendekati prediksi waktu ideal dibandingkan saat berada di posisi 45 derajat. Nah, di sini representasi fenomena perendaman atau nyata jika kedua sudut ini ditinjau dari sistem terendam, perubahan dari sudut 45 derajat yang lambat lalu menyusut hingga menyentuh amplitudo 30 derajat menjadi bukti visual terjadi disipasi atau kehilangan energi mekanik akibat adanya faktor eksternal berupa gesekan udara dan hambatan pada poros talinya. Baik, jadi melalui simulasi Python ini kita dapat melihat bahwa pemrograman mampu memvisualisasikan penyimpangan atau perubahan fisis sekecil apapun yang terjadi ketika kita mengubah parameter sudut input, memberikan pemahaman yang lebih objektif dibandingkan hanya sekedar menghitung di atas kertas. Baik, jadi sekian dari video simulasi saya. Terima kasih.